Oke guys, setelah kita mendapatkan part atau onderdil yang rusak, ini udah dapat gantinya ini. Seperti ini guys ya. Nah, gitu. Ini tuh kalau misalkan teman-teman beli di toko onderdil jam tangan, itu entah ada atau tidak, saya juga belum tahu dan belum pernah beli maksud saya itu belum pernah untuk part yang seperti ini. Itu enggak ada. Kayaknya ya ada, kemungkinan juga ada, kemungkinan tidak, karena saya belum lihat sendiri gitu. Jadi kalau misalkan ada itu nilainya 50%, kalaupun tidak ada juga 50%. Kalau feeling saya mengatakan itu tidak ada. Jadi onderdil ini dapat didapat itu dari part-part atau komponen jam yang rusak gitu. Karena kan setiap jam itu kerusakannya itu tidak sama, ada yang rusak apanya itu tidak sama. Jadi yang bagus kita taruh di sini. Nah, setelah kita pasang, kita rakit kembali kemarin ya, konten sebelumnya ini udah bisa seperti ini. Nah, itu jadi normal karena memang ada part pengganti yang sesuai. Nah, itu kemarin di konten itu juga ada yang komen itu siapa ya, kakak-kakak cantik dari keperawatan ya. Itu LCD-nya rusak. Lah kalau saya difotokan ke saya, itu jam apa kemarin, itu jam dekatan dari luar negeri. Minta WA, dikirim gambarnya, orang Solo, katanya orang Solo. Dan jika pun dia ke Demak, datang ke Demak, dia siap. Dia bilangnya gitu, karena itu merupakan kembali ke positioning saya sebagai tukang servis nostalgia gitu. Jadi dibawa ke, karena itu tipenya smartwatch, dibawa ke counter tidak bisa, tukang jam apalagi. Lalu saya minta fotonya itu kayaknya retak. Kalau aku bilang kalau retak pada LCD-nya, kata LCD, maka aku harus mengganti satu blok gitu, harus mengganti satu blok LCD layar LCD tersebut. Namun jika retaknya itu yang disebabkan oleh faktor usia atau faktor pada polaris gitu, atau juga apa itu reflektor, itu kan retaknya itu retak ilusi. Kalau saya sebenarnya, karena yang retak sebenarnya adalah reflektor atau polarisnya itu, jadi retaknya itu bisa disebut ilusi, menimbulkan efek pada layar LCD itu menjadi retak. Itu sudah di konten sebelumnya sudah ada, itu teman-teman bisa playback kembali ke daftar cara servis jam tangan. Namun jika retaknya itu pada kaca gitu, kita harus mengganti komponen itu satu blok ya gitu. Lihat kakaknya gimana gitu ya, di situ karena dia jauh ya, saya ambil keputusan itu tidak bisa diperbaiki, andai kata tidak ada onderdil yang sejenis dari Al-Fajr ya, namanya itu Al-Fajr, jam tangannya itu Al-Fajr, itu dari Arab kayaknya itu ya. Al-Fajr disimpan kan banyak Al-Fajr begitu. Di Shopee banyak Al-Fajr, atau di toko-toko online lain tuh banyak. Namun kalau kurang mantep ya datang ke sellernya langsung kalau punya biaya. Di situ aku belum pernah pegang. Namun kalau seandainya memperbaiki ya bisa kalau ada onderdil yang sejenis gitu. Al-Fajr gitu. Bacanya itu seperti itu, Al-Fajr. Namun di apa itu, dibaca Al-Fajr gitu, sama ilat Jawa gitu. Oke, terus ini ya, ini terus kita langsung kembali lagi ke pokok permasalahan kita. Ini sudah tak rendam dengan minyak handmade dari saya gitu, minyak buatan saya maksud saya itu. Kita juga perlu yang namanya membersihkan ini dengan sikat gigi bisa, namun kalau nggak ada sikat gigi gunakan sikat kawat seperti ini. Kalau nggak ada sikat gigi maksud saya gitu. Lidah Indonesia maksud saya, itu bukan Jawa, karena di sini adalah
global gitu, menyeluruh Nusantara. Ini tuh yang audien dari Malaysia gitu, Malaysia gitu itu kan ada ya, audien saya yang dari Malaysia ini kan juga ada berapa persen ya persentasenya, menduduki peringkat kedua. Itu contohnya saya atau mulut saya ini, ucapan saya itu masih bisa ya pahami ya gitu. Itu yang ada dari Filipina juga, itu melengkapi peringkat keempat itu kalau yang dari Filipina. Itu bisa ndak, di situ ada transitnya ya, kita sudah otomatis bisa transit. Namun kadang bahasa transit itu beda dengan kemauan saya, ucapan saya yang sebenarnya. Lalu ada yang dari Turki juga, dia dari Turki gitu. Itu juga harus menggunakan translate. Translate ini kadang beda dengan yang saya ucapkan. Biasanya kalau menggunakan translate itu seperti itu, bedanya sedikit-sedikit lah, sedikit-sedikit tapi banyak gitu maksud saya. Nah ini kita sudah perbaiki ya. Kita bersihkan dulu seperti ini. Ingat jangan sampai over ya. Over saya itu, maksud saya itu over dari yang kita bersihkan, karena itu akan merusak komponen lain. Setelah kita bersihkan menggunakan sikat gitu, kita bisa mengelapnya dengan kain. Nah kita ada prosesnya, tahapan tilap ini gitu juga ada. Seperti ini. Nah terus untuk ini kita tetap menggunakan pengering itu bisa panas dari sumber matahari atau yang dihasilkan oleh lampu, atau bisa menggunakan seperti saya ini head dryer ya, head dryer. Bukan untuk kepala namanya dryernya. Head dryer tapi bukan untuk kepala. Seperti itu juga kan head dryer, gak ada kata hair kan, gak ada kan, hair rambut, padahal kegunaannya untuk rambut. Nah, itu kegunaannya untuk kepala. Artinya di kepala itu ada rambut. Head dryer itu kalau di situ kan nggak ada kata hair atau rambut itu sendiri. Hair lah, hair ya, menggunakan hair. Hair kan rambut artinya. Di situ head dryer, bukan hair dryer, bukan, tapi head, malah kepala. Lah itu biasanya yang kita harus di KBBI juga ada istilah majas, juga ada kayaknya, ada ya, ada. Kita harus memahami majas itu untuk membaca buku. Kadang orang itu salah mengartikan, nah gitu, kadang orang cerita lalu
hanya berpatok pada buku dengan literasi yang kurang jauh, biasanya nanti pengering kepala gitu, biasanya nanti gitu. Padahal maksudnya adalah hair dryer pengering rambut. Oke, kita akan memasang ini, apakah bisa gitu. Bisa dan bisa, kita coba terlebih dahulu. Oke, kita pasang dulu ini tombolnya atau buton gitu. Seperti ini. Pasang lagi guys. Bisa enggak nih? Kalau enggak bisa aku agak kesulitan lagi nih kalau enggak bisa ini. Ini sudah karatan semua sih pada IC maupun PCB-nya. Itu udah pada karatan. Nah, ini tukang servis atau teman-teman servis itu biasanya terkecoh di sini. Ini kebalik. Nah, itu ini saya bersihkan dulu. Ini ada lubang lampu yang otomatis posisinya adalah untuk lampu gitu. Lubang lampu, jangan sampai salah lubang gitu. Ini yang sering salah lubang. Yang sering salah lubang itu bisa kursus ke ahli lubang, gitu. Jangan ngeres guys, jangan ngeres. Kalau lihat lubang aja udah. Oke, ini mana ini? Wah, ini, aduh, ini kok malah tak gini gitu. Tadi ini konektor untuk lem itu bukan lem, lampu gitu. Kalau lidah-lidah orang Indonesia itu tadi mana ini ada jadinya lampu, ada enggak di sini? Lampu guys, lampu. Oh, ini adalah, tak ambilkan ini. Nah, ini masangnya ini adalah ada konektor untuk lampu. Di sini juga ada perumahan konektor untuk lampu. Kita sesuaikan gitu. Jangan sampai terbalik. Kalau terbalik maka yang nyala, kadang nyala namun terjadi suatu error gitu. Error. Nanti jamnya error. Ini udah bisa ya yang di analognya, ini tinggal kita ke digital. Nah gitu, ambil lagi ini. Oke, kita lihat seperti ini. Kita masukkan lagi guys.
kita cek ya, mudah-mudahan bisa guys, karena aku juga udah lelah menyervis jam tangan, ratusan jam tangan ini gitu. Namun ini adalah mata pencarian seorang kepala keluarga. Oke, kita masukkan sini lagi. Kita masuk sini. Aduh. Ya, seperti ini guys ya. Itu. Nah, ini untuk lampu apa itu, baut-baut yang karatan seperti ini, kita tidak perlu apa itu merendam ke minyak, nanti malah hancur semuanya bautnya sehingga tidak bisa digunakan gitu guys. Oke, seperti ini guys ya. Seperti ini. Oke, ini apa? Bautnya kurang kayaknya nih, bautnya kurang dikit, bagutnya kurang dikit ya, gitu. Seperti ini guys. Nah, ini. Oke, ini kurang dikit, bautnya kurang dikit. Lintang, Lintang, sebentar guys. Oke, udah bisa ini ya. Ini tinggal satu ini saja. Nah, udah. Kita cari baterai dulu yang sejenis. Nah, seperti ini. Oke, seperti ini guys ya. Nah, LCD-nya ini nggak mau nyala ini guys. LCD-nya nggak mau nyala ini. Berarti PR kita ke LCD nih. Apanya ini guys yang mau nyala? Kita cek dulu guys. Nah, ini kita biarkan sambil biar kering dulu guys, baru nanti kita pasang. Oke, setelah sesaat kering baru kita akan memasangnya. Setelah kering ini kita baru pasang lagi. Nah, ini ya.
seperti ini. Oke, kita bisa memasang lampunya terlebih dahulu. Kita bisa memasang lampunya terlebih dahulu supaya tidak bekerja dua kali, nah, gitu. Karena ini ada lampunya juga. Mana tadi pinset saya? Pinset saya guys. Nah ini. Lampunya di ini button juga. Seperti ini ya. Oke, kita pasang. Nah, sanda ini ya. Coba kita bisa dan tidaknya kita coba terlebih dahulu. Seperti ini. Kita kembali pasang lagi guys. Ya bongkar pasang seperti itu terus sampai benar-benar bisa. Nggak bisa bongkar lagi ya gitu terus. Nah, kita coba lagi. Tag lagi, ini mudah-mudahan bisa. Ini kali kedua ya. Nah, kali kedua itu kalau bahasa Indonesia itu kedua kali susunan bahasa Indonesia. Kalau bahasa matematika itu menggunakan kali kedua. Itu nanti kita akan mempelajari majas, namun di sini ya. Nah, gitu. Nah, akhirnya guys bisa. Kita cek dulu AL alarm Sunday 1 to 1. Nah, oke. 121. Dan ini tuh hidup sesuai keinginan customer dan juga keinginan saya. Jadi keinginan saya dan customer di sini memiliki titik balance. Nah, gitu. Secara ekonomi itu seperti itu. Balance, seimbang. Ini masih panjang guys sebenarnya. Teruskan nggak? Teruskan ya enggak apa-apa. Gitu. Sebagai tenaga ahli serba bisa,
kita harus berpikir untuk bisa. Nah, gitu guys. Gitu. Ini namanya baru tenaga ahli serba bisa. Oke, untuk mencabut ini kita tidak perlu membongkar semua membuat semua gear atau mesin. Ini sogok saya mana? Nah, sogok itu istilahnya itu sogok saya ini tusuk jarum, tusuk yang suka menyogok-nyogok berarti suka menusuk-nusuk, itu sama persamaannya. Gini aja, karena tangan saya cuma 2, kalau 3 tak cabutnya pakai tangan. Karena tangan saya cuma 2, fungsional mulut dan gigi ini menjadi pengganti tangan. Oke gitu guys. Udah tinggal ini ya, ini tombolnya ini kita bersihkan. Ini kayaknya udah lentur, lemas ya, gitu, udah enak. Kita bisa menggunakan dengan kain, kapas juga bisa. Kalau punya uang lebih juga bisa menggunakan, membersihkan dengan uang juga bisa. Namun itu melanggar UU. Nah, itu. Dan kalau karena ini di sosmed, maka UU-nya itu berubah menjadi UU dan ITE. Nah, gitu, UU ITE. Itu maksudnya bagaimana? Cari di Google guys, itu lebih rinci kalau mau detail, namun itu anfaedah, tidak berfaedah. Nah, ini ngomong-ngomong tentang undang-undang. Nah, ini untuk undang-undang. Dulu saya itu waktu KKN saya itu di Jepara, bagian pelosok sana. Di sana itu semua umat beragama itu berdampingan. Nah, jadi di sana ada Hindu, ada Kristen, ada Islam, damai pokoknya. Namun di desa yang pelosok ini itu masih memiliki mindset atau kebudayaan orang zaman dulu, yaitu anak-anak pada usia sekolah dasar itu sudah dijodohkan. Dari sekolah dasarnya itu sudah dijodohkan. Itu yang cerita kepala sekolah. Jadi banyak di situ kadang masih SD itu udah nikah gitu. Itu perbatasan Pati sama sama Jepara. Di sana itu ada kuil Buddha besar, patung-patung candi juga ada. Tempatnya pelosok ini. Aku biasanya kalau pulang kadang kan malam itu sendirian. Itu ada serigala, kayak serigala anjing warna putih kayak gitu. Pernah kayak gitu. Albino istilahnya gitu, langka. Kalau orang yang fanatik dengan mistik, mata itu akan dikaitkan dengan makhluk halus, makhluk astral gitu. Kalau saya sebagai manusia yang biasa-biasa aja, itu menganggapnya serigala langka atau anjing langka, albino gitu. Itu kalau dijual, kalau anjing nggak mahal sih. Anjing putih kan banyak, masa saya itu kan banyak. Kalau anjing banyak. Kalau ular putih itu kemarin aku baca di sosmed ya, itu ada berita itu harganya nyampe ratusan juta. Ular kobra yang berbahaya itu warna albino putih itu harganya sangat mahal ternyata. Padahal itu membahayakan. Nah, waktu saya KKN dulu itu sama anak teknik sama anak hukum. Nah, itu dari berbagai jurusan. Saya sendiri waktu itu KKN. Itu kan jurusan saya ekonomi. Nah, gitu. Itu saya ekonomi. Ada anak kedokteran, maksud saya perawat kedokteran kayaknya nggak ada sih. Kalau saya waktu maba ya kumpul sama anak kedokteran. Ini setelah skripsi KKN itu di pertengahan skripsi saya kayaknya itu di Jepara itu. Lalu aku ada, karena aku sambil kerja waktu saya sangat sibuk gitu. Itu ada yang nggak suka dengan saya, itu anak hukum gitu, anak hukum
kayaknya anak hukum itu masih adik tingkat saya, karena ya saya sudah semester akhir, adik tingkat saya baru semester 7 kalau nggak salah itu. Dia ngajak debat tentang hukum gitu, tentang masalah hukum. Oke, tak sesuaiin, sebagai tenaga ahli serba bisa, saya akan mencoba berpikir untuk bisa gitu. Lalu kita sudah berdebat untuk hukum. Dia tak, kalau misalkan saya bisa gitu, saya nggak usah mengikuti KKN yang sudah di pertengahan ini atau sampai akhir ini, kan masih kurang sekitar 3 harian gitu. Karena saya ada pekerjaan, bahkan pikiran saya itu sudah sangat sibuk ya, sudah nggak stabil dengan badan gitu. Dia mengajak debat hukum. Oke, tak layanin sebagai tenaga ahli serba bisa, ya tak layanin gitu. Lalu tak kasih tahu ini kayaknya tentang sosialisasi dan hukum apa kemarin, aku lupa sih. Aku asal menjawab pada undang-undang tentang apa itu, tentang desa yang di pasal 31 ayat 63 KUHP gitu. Kalau itu ya tak mikir sek gitu, nanya begitu, kaget dia. Kok bisa tahu KUHP gitu? Kalau KUHP dia kan belum tingkatannya, itu dia mikir panjang. Ada 3 KUHP. Kalau KUHP bentar bang, bentar. Aku kalau di situ belum bisa itu, aku nyerah gitu. Akhirnya anak hukum ini nyerah dan aku lolos. Padahal aku sendiri nggak tahu itu apa gitu. Padahal maksud saya KUHP itu kasih uang habis perkara. Nah gitu aja. Dia nggak tahu kalau semester 7 ternyata belum menjamah ke KUHP. Saya juga nggak tahu KUHP itu apa. Nah maksud saya itu adalah kasih uang habis perkara, yaitu yang dinamakan KUHP gitu. Oke, tinggal ini ya saja, ini sudah saja, tinggal pasang. Oke, nanti kontak saya tetap di channel Jendela Wali.